Sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Oleh Romani bisa kita naturalisasi melawan Arab Saudi. Martin Paes sudah ada di bawah mistar kita. Kita tunggu ini dengan berdebar-debar, ya, menegangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Sesuai tema kali ini, jadi timnas senior kedatangan pelatih striker baru kemarin dan amunisi baru pun sedang diburu oleh PSSI untuk menyiapkan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, di mana timnas Indonesia diprediksi bisa memainkan formasi Trisula lini depan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui ya, untuk saat ini timnas Indonesia telah kehadiran ya pelatih baru untuk membantu tugas pelatih kepala skuad Garuda bersama Coach Sintayong. Sebut saja dia adalah Yeom Ki-hun yang merupakan mantan penyerang timnas Korea Selatan serta peraih gelar Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Dan di sini Pak Ketum PSSI Erick Thohir di sini sudah melihat sebuah kedatangan dan warna baru dengan sebagai jawaban untuk meningkatkan kualitas striker timnas Indonesia. Dan kita sebut saja oleh Romani dalam hal ini sudah tinggal diumumkan bagaimana dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke depannya. Dan hal ini sudah dinyatakan oleh Bung Ropan, bahwasanya beliau mengatakan Pak Ketum di sini kalau sudah bersalaman berarti siap-siap untuk diumumkan. Dan saat ini Pak Ketum sudah mengikuti jejak dari Ole Romani, mengikuti jejak digital yaitu dari Instagramnya. Tanpa basa-basi lagi sahabat-sahabat Garuda, biar nggak salah paham, mari kita simak bersama pernyataan dari Bung Ropan ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Tanya ketika Ketua Umum kita Pak Erick Thohir memfollow Instagram dari Ole Romani, pemain dari FC Utrecht ini, itu sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Ole Romani bisa kita naturalisasi, ya, atau sebentar lagi itu OTW akan datang karena Pak Erick sudah saling follow, ya, walaupun mungkin Ole juga mungkin apakah sudah menerima atau tidak, tapi yang penting Pak Erick sudah follow, ya. Tentunya bagi kita semua ini satu kabar yang bagus, karena kita menantikan seorang striker grade A untuk bisa bermain di tim nasional kita menghadapi putaran ketiga, ya, di kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia, karena kita berada di grup C untuk pertandingan pertama menghadapi Arab tanggal 5 sebelum kita balik ke kandang menghadapi Australia pada tanggal 10, dan kita akan melakoni 2 tandang Bahrain dan China pada Oktober sebelum balik lagi pada November kita bermain di kandang menjamu Jepang, dan tanggal 19 November itu kembali Arab yang akan datang ke kita. Itu rangkaian di tahun 2024, karena kualifikasi ini kan untuk grup C masih akan berlangsung sampai bulan Juni tahun depan. Kita juga akan bertanding pada bulan Maret. Nah, itu jadwal-jadwal yang harus dilakoni oleh tim asuhan Sintayong. Nah, soal Ole Romani ini menurut saya kalau memang benar, oke, karena ini kan sudah lama sebenarnya. Ya, isu ini, rumor ini berkembang terus, ya, dan bukan baru kali ini Pak Erick itu bisa langsung, walaupun sekarang sudah memfollow Instagram dari Ole, tapi sebelumnya sudah ada pembicaraan, ya, video conference antara Pak Erick dan Ole itu sudah terjadi, dan Ole mengakui itu sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum. Cuma memang dia masih ragu, dia masih mempertimbangkan ketika itu untuk bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Tapi belakangan kan ada tanda-tanda bagus, ya, dia bilang ini semoga bisa berjalan semua dengan baik, tapi belum ada pernyataan resmi memang dari Ole untuk bahwa saya siap untuk membela tim nasional, siap untuk dinaturalisasi yang menjadi warga negara Indonesia dan segera akan menuju ke Indonesia. Banyak yang menantikan ini, tapi saya pikir kalau dia sudah datang untuk bersalaman, ini sudah pasti, sudah oke, ya. Dan Pak Erick juga tidak mengatakan ini secara terus terang walaupun sudah memfollow apakah dia akan datang menjadi salah satu bagian untuk tim nasional. Kalau datang kan pasti disambut dengan baik. Saya juga senang karena kita memang butuh pemain depan. Sejauh ini kan baru Rafael Struijk yang ada di depan yang tersedia,
Ya, Malik Rizaldi kemarin terakhir dipanggil di 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina. Kemudian ada Dimas Derajat. Ya, tapi masih tetap dianggap masih tumpul di depan. Meski kita ada Ragnar, ada Jakob, juga ada Marcelino di depan. Maka ketika Ole namanya mencuat ke permukaan, tentunya ini gayung bersambut bagi kita semua. Tapi saya harus bisa ya mencek langsung ya keberadaan atau kebenaran ini, apakah ia tersedia oleh Romani ini ya. Nah, saya coba untuk bisa menghubungi Pak Erik, tapi memang belum ada jawaban dari beliau. Biasanya akan cepat untuk menanyakan soal Ole Romani ya. Saya sudah bisa langsung bilang, Pak, kapan untuk bisa bersalaman dengan Bapak ya, ketika Bapak sudah memfollow dia ya. Ini tentunya kan kabar bagus, tapi belum ada jawaban yang pasti. Pak Erik mungkin saja Pak Erik ini akan menyembunyikan ya, dalam tanda kutip juga merahasiakan, ada silent operation di sana, dan akan membuat sebuah kejutan, ledakan pada waktunya nanti. Tapi sekarang kan kita bekerja dengan waktu yang semakin mepet. Sudah di pertengahan Agustus, kita main tanggal 5. Artinya kalau mengejar proses untuk cepat tinggal 15 hari lagi. Ini yang membuat ketar-ketir, waspada. Kalaupun ini oke, ya benar adanya, ya bisa saja terlewatkan melawan Arab Saudi dan bisa melawan Australia atau bahkan melawan Bahrain. Itu kan waktu yang bisa tersedia. Tapi kalau ngebut seperti Calvin Verdong yang cepat, saya pikir oke, bisa. Dan PSSI kan sudah tahu lah apa yang harus dikerjakan. Tapi itu paling tidak ya minggu depan harus ada pengumuman jika mendapatkan Ole Romani atau siapapun yang datang. Tapi kita butuh di depan. Ya hanya 2 nama menurut saya yang tersedia ya. Mungkin saja ada nama lain, tapi selain Ole, Mauro Silstra, ini 2 yang akan masuk ke kita jika kita perlu ini ya. Tapi semoga Ole akan datang, apalagi kemarin kan dia sudah mencetak gol melawan Pexwool di Eredivisie, gol satu-satunya bagi Utrecht, dan ini akan memotivasi bagi Ole ya untuk menunjukkan penampilan terbaik selanjutnya bersama dengan Utrecht. Dan kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia senang bahwa dia sudah bisa membuat gol. Dan sebelumnya ketika rekan dia kalau Calvin Verdong memperkuat tim nasional Indonesia kan menghadapi debut lawan Filipina ya, dan Verdong tampil bagus, Ole menyambut itu di Instagram Calvin Verdong ya dengan menyapa, wow ya, senang sekali dengan rekannya tampil bersama tim nasional Indonesia. Ragnar juga kemarin ketika menandatangani kontrak dengan FJ Denver di liga teratas di Belgia, dia juga senang. Dia menyapa Ragnar ya, dia ayo kawan. Jadi artinya memotivasi bagi Ragnar. Jadi ini tanda-tanda mungkin ke sana. Ya siapa tahu. Ya kita berharap bahwa memang Ole akhirnya bisa berubah pikiran, atau sudah oke, sudah semua berjalan dengan baik, tapi masih di-keep, masih ditahan, tidak boleh langsung diumbar. Karena dengan Pak Erik masih belum bisa menjawab apa yang saya tanyakan, ya saya juga memperkirakan ya, bisa saja ada pernyataan resmi nantinya, mungkin saja dalam waktu dekat ini, bahwa Ole bisa bermain dengan kita, karena memang tidak ada striker lain lagi yang kita bisa datangkan selain ini terus diburu ya oleh PSSI untuk mendapatkan Ole ya untuk bermain dengan tim nasional kita. Memang sebelumnya kan salah satu Esco Paredes sudah mengatakan ada 2 pemain yang sedang diurus surat-suratnya, kelengkapan dia bermain. Ini bukan penyerang ya, bukan pemain yang ada di nomor 9 di depan, tapi gelandang dan juga pemain back ya yang ada. Tapi yang kita butuh sekarang kan yang urgent itu adalah pemain depan di samping penjaga gawang. Kita akan tunggu ya proses dari seorang Martin Paes tentunya dalam sidang di FIFA, apakah dia bisa digolkan atau tidak bermain dengan tim nasional Indonesia. Tapi saya yakin Martin Paes bisa tersedia untuk bermain melawan kita. Siapa tahu melawan Arab Saudi Martin Paes sudah ada di bawah mister kita, dan kita juga sudah bisa mendapatkan Ole Romani. Nah kita tunggu ini dengan berdebar-debar ya, menegangkan untuk pengumuman siapa yang akan datang di lini serang kita. Apakah benar dengan Ole? Ya, kita nantikan bersama teman-teman. Oke, itulah statement yang dinyatakan oleh Bung Ropan. Jadi kita sebagai supporter, mari kita satu suarakan bagaimana kedepannya untuk timnas Indonesia, tentunya bersama Pak Erick Thohir di bawah naungan PSSI
dalam hal ini timnas Indonesia akan selalu memberikan yang terbaik untuk para supporter timnas dan juga para siapapun dari kalian yang bisa datang stadion, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa sebagai bentuk dukungan. Dan juga dari apa yang dinyatakan barusan oleh Bung Ropan, jadi timnas Indonesia berpotensi bisa kedatangan oleh Romini. Jadi bagaimana saat ini timnas Indonesia sudah tinggal 1 bulan lagi untuk menginjak pada round 3. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya di timnas Indonesia. Salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren bersama saya, salam olahraga.